Alkisah suatu hari yang cerah di dalam hutan yang rimbun. Terdapat seekor singa yang berlalu lalang mencari santapannya. Merasa lelah dalam pencariannya yang tak kunjung mendapatkan hasil, singa tersebut memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon. Baru akan tertidur, singa itu malah merasa terganggu ketika mendengar suara seekor nyamuk yang terbang di sekitar telinganya. Suara nyamuk tersebut terdengar berisik di telinga singa. "Kau ribut sekali, aku tidak bisa tidur. Awas, kalau ribut lagi aku akan memakanmu," ancam singa pada nyamuk dengan muka galak. Lalu singa pun kembali mencoba merebahkan dirinya, mencoba untuk tidur lagi. Namun siapa yang sangka, di luar dugaan, ternyata nyamuk tersebut tak takut padanya. Dengan santainya, si nyamuk terbang di samping singa dengan suara ributnya yang sengaja dibesar-besarkan. Hingga akhirnya membuat singa marah. Singa marah besar dan berusaha mencakar si nyamuk yang berada di kepalanya. Singa bersusah payah menangkap nyamuk yang terbang di sekitar tubuhnya. Ia meraih ke sana ke sini untuk mengejar si nyamuk. Hasilnya, nyamuk tidak tertangkap, malahan kepala dan sekujur tubuh singa jadi banyak cakaran. Nyamuk sedikit pun tak terluka, dan ia pun merasa bangga karenanya. Nyamuk tertawa terbahak-bahak setelah mengejek singa yang sudah penuh dengan cakarannya sendiri di seluruh tubuhnya. Si singa menjadi semakin marah karena ulah si nyamuk. Ia sangat kesal karena tidak berhasil menangkap nyamuk dan malah berakhir dengan mencakar dirinya sendiri. Si nyamuk yang melihat singa kesal dan amarah meletup pun memutuskan pergi dengan perasaan bangga. Ia terbang dengan bangga dan berniat untuk menceritakan kisahnya yang berhasil membodohi singa si raja hutan kepada teman-temannya. Saking gembiranya ia jika mengingat pujian yang akan didapatnya jika ia berhasil bercerita nanti. Ia tidak menyadari ada bahaya di depannya. Ia terbang dengan bangga sampai menabrak sarang laba-laba yang membuatnya tak berkutik. Ia terdiam sebelum mencoba meronta, namun hasilnya tetap saja si nyamuk tidak bisa bergerak. Si nyamuk pun menangis, menyadari nasibnya telah di ujung tanduk. Ia merasa menyesal akan perbuatannya kepada singa. Ia mencoba untuk meminta tolong, tapi tidak satu pun yang mendengarkannya. Ia merasa frustasi mengingat nasibnya. Dalam kesedihannya, tiba-tiba muncullah seekor laba-laba pemilik sarang tersebut. Si nyamuk menjadi ketakutan dan memohon kepada laba-laba untuk melepaskannya. Ia berjanji akan membantu laba-laba tersebut di kemudian hari jika ia dilepaskan. Namun, laba-laba itu sama sekali tidak memperdulikan ketakutan ataupun kesedihan si nyamuk. Ia abai akan semua janji si nyamuk dan akhirnya nyamuk tersebut menjadi santapan si laba-laba. Kisah tentang nyamuk dan singa tersebut menyiratkan pelajaran berharga bagi kita, bahwa kesombongan dan rasa bangga berlebihan justru dapat mencelakai diri sendiri. Pernahkah kita bertemu dengan orang sombong? Atau pernahkah diri kita merasa sombong? Kesombongan tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga dapat merugikan diri sendiri.
sebab sombong justru hanya akan membuatmu sulit dihargai dan tak disukai. Oleh karenanya, waspadalah dengan yang namanya kesombongan yang dapat muncul dalam hati kita. Lantas, apa saja ciri-ciri orang sombong? Kenali ciri-cirinya agar kita dapat berhati-hati dan tidak melewati batas. Dihimpun dari berbagai sumber. Ciri-ciri yang pertama adalah hobi pamer. Nah, coba perhatikan lingkungan sekitarmu. Pernahkah kamu menemui orang yang gemar pamer? Entah itu pamer harta, kemewahan, status, atau kelebihan diri sendiri. Terlebih di era media sosial seperti sekarang ini, semakin mudah untuk menunjukkan kelebihan diri pada banyak orang. Semua serba update, biarkan foto yang berbicara. Ciri-ciri yang kedua, selalu merasa benar. Perhatikan kembali di sekelilingmu. Orang yang sombong biasanya akan selalu merasa dirinya paling benar dan mau menang sendiri pada hal-hal sepele sekalipun. Sementara orang lain dianggap kecil dan tak mampu berbuat apapun. Bahkan di matanya, orang lain selalu berbuat salah dan hanya dia yang benar. Adapun ciri-ciri yang ketiga, hanya membicarakan diri sendiri. Tanda orang sombong berikutnya adalah suka membicarakan diri sendiri. Apapun topik yang dibicarakan bersama orang lain, ujung-ujungnya akan cenderung mengarahkan topik dan membahas tentang dirinya sendiri. Sesekali perhatikan, apakah kita kerap melakukannya setiap kali sedang berbicara atau mengobrol dengan teman atau orang di sekitar kita. Ciri-ciri yang keempat, haus pujian. Orang yang sombong akan selalu mencari cara agar terus dipuji dan dieluk-elukan. Bahkan, orang sombong tak segan menjatuhkan orang lain demi mendapat pujian dan pengakuan oleh orang sekitarnya. Ciri-ciri yang kelima, yaitu sering bersikap kasar. Kesombongan biasanya disertai dengan sikap yang kasar. Sikap yang kasar dapat terlihat dari cara berkomunikasi, memberikan pendapat perilaku yang tidak sopan, membentak, menghina, dan sebagainya. Sebab orang yang sombong percaya bahwa dirinya lebih spesial sehingga tidak peka terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain. Ciri-ciri yang keenam, yaitu menyepelekan orang lain. Meremehkan atau menyepelekan orang lain adalah sikap yang sangat tidak terpuji. Selain dapat melukai perasaan orang lain, kebiasaan menyepelekan orang juga dapat merugikan diri kita sendiri. Sikap menyepelekan orang lain ini bisa terlihat dari perilaku tidak acuh, malas mendengarkan orang lain saat berbicara, tidak mengapresiasi keberhasilan atau pencapaian orang lain. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah tidak suka diberi nasihat. Mau menerima masukan dan nasihat adalah ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati. Sebaliknya, orang yang sombong terkadang tak suka apabila diberi nasihat oleh orang lain. Mereka cenderung menolak nasihat, bahkan melawan, karena merasa dirinya lebih tahu dibandingkan orang lain. Nah, semoga kisah ini bisa menginspirasi dan menjadikan kita termotivasi, juga sebagai tolak ukur agar kita bisa menjauh dari sifat-sifat orang yang sombong. Semoga bermanfaat
dan terima kasih.